Katanya pohon pisang itu adalah sarangnya pocong. Aku punya cerita guys yang dialami oleh Kak Andri. Malam minggu kemarin Kak Andri itu habis nganterin ceweknya pulang ke rumahnya kan. Rumah ceweknya itu ngelewati perkebunan pisang. Kak Andri gak takut, biasa aja karena waktu itu masih jam 9 malam. Nah saat di perjalanan, di jalan itu ada seekor kucing yang lagi duduk di tengah jalan, kayak lagi ngalangin mobil Kak Andri gitu. Udah diklaksonin tapi kucingnya gak mau pergi. Mau gak mau Kak Andri ini keluar dari mobilnya buat ngusir si kucing. Nah pas sudah keluar, kucingnya itu udah nggak ada. Kak Andri pikir kucingnya lari ke dalam kolong mobil kan. Akhirnya Kak Andri ngelongok lah ke kolong mobil, dan apesnya guys, Kak Andri ngeliat ada pocong berwarna putih, matanya melotot, tergeletak tepat di bawah mobilnya Kak Andri. Kak Andri ketakutan, masuk mobil dan langsung tancap gas. Nah di rumah kalian ada pohon pisangnya nggak guys? Kalau ada, kalian wajib hati-hati ya. Jangan ngeludahin kuburan kalau nggak mau terkena sial, seperti yang dialami oleh sekelompok anak SD tapi bandel banget. Siang itu mereka lagi main putar-putar botol, dan yang kena maka dia ngasih tantangan. Nah waktu itu tantangan yang diberikan tuh aneh banget. Dia nyuruh temennya yang lain untuk pergi ke kuburan dan ngeludahin setiap kuburan yang dilaluinya. Namanya juga anak bandel, mereka menerima tantangannya dan beneran aja mereka ngelakuin itu. Mereka datang ke kuburan dan ngeludahin kuburan yang ada di depan mereka. Awalnya sih emang gak terjadi apa-apa, tapi setelah mereka pulang dari kuburan, mereka itu kayak diteror gitu. Mereka ngerasa kayak ada yang ngikutin. Selain itu, tubuh belakang mereka juga terasa berat. Konon katanya mereka itu kualat atau bisa dibilang terkena azab. Ayo, kalian pernah gak ngeludah sembarangan? Hati-hati ya. Momen horor yang aku alami setelah ibuku meninggal. Cerita ini tuh nyata banget guys, aku alami beberapa tahun yang lalu. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku kelas 6 SD, tinggal bersama bapak. Nah setiap hari semenjak ibuku tiada, aku tidur sendirian. Terus siang hari biasanya aku tidur siang, tapi waktu itu jam 3 aku harus bangun, soalnya ada kegiatan pramuka. Tapi aku tidurnya pules banget. Nah di sini aku tuh kayak ngedenger suara ibu yang lagi ngebangunin. Suaranya itu mirip banget, aku kaget dan langsung bangun. Pas ngeliat jam ternyata udah setengah 3. Akhirnya aku mandi dan langsung berangkat. Di sepanjang jalan aku tuh mikir siapa ya yang ngebangunin tadi. Padahal di rumah nggak ada siapa-siapa, bapak lagi kerja. Tapi suaranya itu mirip banget kayak suara ibu. Jadi kayak ngerasa walaupun ibu udah meninggal, tapi perhatiannya itu masih kerasa. Kalau kalian guys lebih sayang ibu atau ayah? Coba tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu nih. Kejadian horor gara-gara lapar di tengah malam. Cerita kali ini dialami oleh Rani. Malam itu Rani udah tidur sore. Jam setengah 1 dia kebangun soalnya lapar, sedangkan di rumahnya nggak ada makanan. Alhasil Rani pesan makanan melalui ojek online. Dia memesan bubur ayam. Di aplikasinya tertulis makanan sedang disiapkan. Tapi guys, saat sang kurir pergi mau mengambil makanannya, ternyata warungnya itu udah tutup 4 tahun yang lalu. Dan sang pemilik warung pun juga udah meninggal. Saat Rani dikasih tahu sama tukang ojek, Rani ini kaget lah, panik. Soalnya jelas-jelas di HP itu tertulis makanan sedang disiapkan, berarti itu tandanya udah disetujui sama penjualnya. Horor banget kan, kenapa bisa begitu? Yang biasa pesen ojek online pasti udah ngerti lah ya. Atau kalian juga pernah ngalamin kayak Rani? Oh ya guys, ngomong-ngomong, kalian udah pernah belum naik ojek online? Yang udah pernah naik jangan lupa komen ya.